Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku. Salam semangat untuk teman-teman semua. Tetap selalu dalam lindungan Allah SWT dengan segala aktivitasnya. Jadi sore hari ini saya mau share ke teman-teman jalan-jalan kita kemarin di wisata Bolihutuo. Jadi ada dua tempat yang kita kunjungi kemarin. Kita liburan di wisata Bolihutuo dan Pantai Pohon Cinta. Wisata Bolihutuo yang berada di Kecamatan Botumoito dan Pantai Pohon Cinta yang berada di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Jadi kita paginya itu ke wisata Bolihutuo, mandi-mandi di Pantai Bolihutuo. Nah siangnya mau masuk jam 1 siang itu kita ke wisata Pantai Pohon Cinta di Kecamatan Marisa jam 1 siang. Jadi sangat terik mataharinya, itu kita tetap jalan-jalan. Jadi untuk liburan itu tidak mengenal terik matahari yang begitu panas ataupun hujan, itu pasti bawaannya itu selalu happy. Nah ini perjalanan kita menuju ke wisata Pantai Pohon Cinta. Sebenarnya kita masih santai-santai dulu di saungan yang berada di Pantai Bolihutuo. Kita sarapan, kita makan roti. Nih, oke sahabatku, kebetulan kita ada di wisata Bolihutuo. Lokasi wisata ini berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Pohuwato. Jadi ini destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi. Jadi kita sementara siap mau ke Pohon Cinta. Kemudian kita lanjut lagi ke Pohon Cinta. Kita pos-pos mandi. Ini sebentar makan. Selapar kata. Sekarang sudah pukul 11 lewat, jadi semua jam 12 siang. Orang lanjut lagi ke Marisa. Oke, ikuti perjalanan kami sahabat. Ini kantor desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito. Jadi dari wisata Bolihutuo sebelah kiri untuk kantor desa Bolihutuo ini. Dan ini tanjakan Pontolo yang berada di desa Pontolo, Kecamatan Mananggu. Kita harus ekstra hati-hati lewat tanjakan ini, kiri kanannya juga jurang di sini. Ini yang kedua kalinya saya ke Kabupaten Pohuwato. Terakhir kemarin itu di tahun 2017. Saya ke Pantai Pohon Cinta, dan sekarang melihat postingan-postingan Pantai Pohon Cinta itu sudah lebih bagus daripada dari tahun sebelumnya. Ya memang karena setiap tahun itu pasti akan ada perkembangan. Di Pantai Pohon Cinta ini ada juga Masjid Terapung, tidak jauh dari Pantai Pohon Cinta. Jadi sangat luar biasa untuk destinasi wisata yang berada di Kabupaten Pohuwato ini. Nah, memang untuk Kabupaten Pohuwato ini terus menuju arah kemajuan. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya salah satu bangunan Masjid Terapung yang saya katakan tadi, yang tidak kalah menariknya dengan destinasi wisata yang sudah ada. Siapa yang tak tahu Masjid Terapung yang berada di kawasan wisata Pohon Cinta ini menarik dan menjadi spot wisata masyarakat untuk mengabadikan momen yang kemudian pasti tentunya langsung diupload di akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan akun media sosial lain. Nah ini kita sudah memasuki Kabupaten Pohuwato. Ini gerbangnya. Kita sekarang sudah memasuki Kabupaten Pohuwato sahabatku. Orang mualia DP suasana keindahan di Pohon Cinta Marisa. Lanjut kita sudah berada di batas desa Bunuyo, Kecamatan Paguat. Dan di depan ini ada pertigaan. Belok kanan itu Palu Marisa dan kiri pelabuhan penyeberangan. Oke. Dan ini Polsek kemudian Taman Paguat yang berada di Kecamatan Paguat. Jadi dulu saya pertama ke sini itu sudah lewat taman ini, pikirannya saya itu sudah ke wisata Pantai Pohon Cinta. Jadi sudah tidak jauh lagi, jadi sudah sangat dekat dengan pantai. Ternyata dari Taman Paguat ini masih sangat jauh untuk sampai ke wisata Pantai Pohon Cinta ini. Untuk Kecamatan Paguat yang berada di Kabupaten Pohuwato ini terdiri dari ada Kelurahan Nibuo, kemudian Kelurahan Pentadu, Siduan,
kemudian ada Desa Bumbulan, Bunuyo, Maleo, Sipayo, Sogenti. Dan dari semua nama-nama desa ini pasti memiliki sejarah. Lanjut kita sudah melewati Puskesmas Paguat. Kemudian ini ada PT Ceres Agro Indonesia. Jadi perusahaan ini perusahaan pengolahan jagung. Semoga dengan perusahaan-perusahaan yang berada di daerah kita ini dapat menampung jagung kita, jagung petani kita, dan dapat memberikan nilai tambah kepada petani, kepada kita semua. Karena memang saya juga petani. Kita sudah memasuki Kota Marisa. Jadi sudah sangat dekat dengan wisata Pantai Pohon Cinta. Jadi kalau dari Taman Paguat tadi masih sangat jauh, dan sekarang di depan ini ada Taman Kota Marisa, bertuliskan Kota Marisa. Nah, dari taman ini yang sudah sangat dekat. Sudah dekat sumber air, teman-teman. Oke, tetap ikuti perjalanan kami siang hari ini. Kita melewati Polres Pohuwato. Setelah Polres ini lumayan besar untuk Polres Pohuwato ini. Setelah Polres ini kita akan melewati Tugu Panua Pohuwato. Untuk Kabupaten Pohuwato ini teman-teman, kabupaten yang paling barat di Provinsi Gorontalo. Sudah masuk ke ini ada Tugu Burung Maleo. Jadi kita kalau sudah melihat Tugu Maleo seperti ini, itu sudah dekat dengan Pantai Pohon Cinta. Nah, ini tubuhnya berada di tidak jauh dari Polres Marisa. Kita istirahat dulu di sini. Setelah itu sore masuk jam 3, itu baru kita lanjut lagi ke Pantai Pohon Cinta. Oke sahabatku, jadi orang sudah di Kecamatan Marisa. Ini kita sore baru kita mau ke Pohon Cinta. Kita masih istirahat dulu di sini. Jadi kita masih istirahat dulu di sini. Kiki baru bangun tidur. Tadi di perjalanan itu tidur pulas. Oke sahabatku, kita orang baru selesai makan, istirahat, makan. Sekarang kita siap-siap mau ke Pohon Cinta.
Oke sahabatku, orang sekarang di pohon cinta. Jadi ini, motor bentar, lagi. Ini sebenarnya ini ada planning mau kasih ini. Tadi kita di wisata Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bolemo. Tapi karena Kiki memang suka jalan-jalan, juga selama tidak jalan-jalan, jadi saya ajak ke sini. Sebenarnya kalau sore ini bagus dari pemandangan, tapi karena cuaca di sini sudah mulai mendung, jadi mungkin saya tidak sampai sore di sini. Kita mau foto-foto saja. Setelah itu kita balik ke Bolemo. Oke? Apa ini kayu? Buang ke saya ini kayu. Jai. Ini siapa? Berdiri aja. Berdiri. Cepat pegang situ. Ayo cepat panas. Basandar ya. Begitu tangan. Begitu tangan. Oke, jadi untuk jalan-jalan kita di akhir pekan, di weekend itu hanya sampai di Masjid Terapung ini. Terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti kegiatan saya dengan keluarga saya, dengan Kiki. Jadi video-video saya dengan Kiki ini itu sudah dari Kiki umur 1 tahunan sampai pada umur sekarang 5 tahunan, alhamdulillah.
Saya selalu buatkan video-video seperti ini dan nantikan ada yang menjadi momen bersama keluarga-keluarga kecil saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.